Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaiti Atikah dari kelas S1 Manajemen Eksekutif ingin menyampaikan materi dari mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebijakan Fiskal. Dan pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian uang. Uang adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jadi, uang itu digunakan sebagai alat tukar yang sah bagi masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan pembayaran. Baik itu juga bisa pembayaran hutang, investasi, dan juga lain-lain. Selanjutnya yaitu fungsi uang. Fungsi uang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan fungsi asli uang dan yang kedua berdasarkan fungsi turunan uang. Fungsi asli uang itu ada sebagai alat tukar, alat satuan hitung, alat penyimpanan, sedangkan fungsi turunan uang itu sebagai alat pembayaran yang sah, alat penimbun kekayaan, alat pemindah kekayaan, dan juga alat pembayaran hutang. Dan dia juga bisa untuk sebuah pergerakan ekonomi. Selanjutnya adalah sejarah singkat uang. Sejarah singkat uang itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sebelum barter. Tahap ini dimana belum ada interaksi antar manusia. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing, manusia masih melakukannya sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Lalu pada tahap ini mengalami kesulitan, maka muncullah tahap kedua, yaitu tahap barter, di mana pada tahap ini manusia mulai berinteraksi satu sama lain. Jadi mulailah muncul tahap barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Yang ketiga adalah tahap penggunaan uang logam, di mana pada tahap ini manusia mulai menggunakan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, seperti emas, perak, dan lain-lain. Namun karena pada saat itu logam masih terbatas, maka dibuatlah tahap yang keempat, yaitu tahap penggunaan uang kertas yang kita rasakan juga sampai saat ini, di mana manusia untuk melakukan pembayarannya yaitu dengan uang kertas. Selanjutnya yaitu syarat uang. Syarat uang itu dibagi menjadi 6. Yang pertama diterima oleh masyarakat atau umum. Yang kedua memiliki nilai yang relatif stabil. Ketiga fleksibel. Yang keempat mudah dibawa, disimpan dan dipergunakan. Lalu yang kelima tidak mudah rusak. Dan yang keenam dapat dipecah menjadi ukuran nilai yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan jenisnya, yang kedua berdasarkan bahan pembuatannya, dan yang ketiga berdasarkan nilainya. Kalau berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama uang kartal dan uang giral. Lalu kalau berdasarkan bahan pembuatannya itu dibagi menjadi 2 juga, yaitu uang kertas dan uang logam. Uang kertas, uang yang terbuat dari kertas, dan uang logam yang terbuat dari logam. Lalu kalau berdasarkan nilainya yaitu dibagi menjadi 2 juga, yaitu nilai uang penuh dan nilai tanda. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan yang dimulai dari proses, ciri-ciri, dan sifat wirausaha. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan itu adalah sikap atau kreatif di mana seseorang itu mampu memunculkan ide kreatifnya, di mana dia berani mengambil sebuah keputusan untuk mencari peluang baru dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu proses wirausaha. Proses wirausaha itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, mencari masalah dan peluang. Jadi dari masalah yang ada, dia cari nih peluang apa yang kira-kira bisa dijadikan sebagai bisnis wirausahanya. Lalu yang kedua, tentukan besar kecilnya peluang. Dari peluang yang dia temukan tadi, dia ukur nih kira-kira peluangnya itu besar atau kecil untuk menghasilkan suatu keuntungan. Lalu yang ketiga, perencanaan. Setelah dari peluang itu, dia mulai melakukan perencanaan, kira-kira
usaha apa nih yang bakal dia lakuin. Lalu yang keempat itu mulai mencari sumber daya, dan setelah dia udah nemuin usaha apa yang mau dia lakuin, barulah dia cari sumber daya yang kira-kira bisa ngebantu dia buat membuat usahanya itu. Jadi biasanya kalau baru pertama mulai, dia cari sumber daya manusia itu yang kira-kira masih kecil untuk bayarannya, supaya modalnya nggak terlalu besar. Lalu yang kelima barulah mulai usahanya, dan dari sinilah kita mulai gimana caranya supaya usaha ini berhasil. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri kewirausahaan. Ciri-ciri kewirausahaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, keyakinan. Jadi seorang pengusaha itu harus yakin kalau produk yang mau dia jual nanti itu adalah produk yang bisa menghasilkan keuntungan. Jadi dia nggak ragu sama usaha yang mau dia jalani nanti. Lalu yang kedua, dekat dengan kompetitor. Yaitu dengan dekat dengan kompetitor itu, dia bisa tahu kekurangan dari usahanya dia itu apa, yang dimana itu bisa ngebuat dia supaya bisa jadi lebih baik lagi usahanya dan bisa menghasilkan keuntungan yang lebih. Lalu yang ketiga itu orientasi masa depan. Jadi untuk membangun usaha yang nanti mau dia jalani itu, dia harus bisa bikin usaha yang dimana itu nggak cuma sesaat doang, tapi bisa terus berkepanjangan. Selanjutnya adalah sifat-sifat wirausaha. Sifat-sifat wirausaha itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sifat berani, di mana seorang wirausaha itu harus bisa berani untuk mengambil keputusan, berani mengambil resiko. Dia nggak pernah takut dalam mengambil resiko. Lalu yang kedua, sifat kepemimpinan, di mana seorang wirausaha itu harus memiliki sifat kepemimpinan, di mana dia bisa membawa para anak buahnya untuk bisa mencapai target dan tujuan yang mau dia lakukan. Lalu yang ketiga itu harus rendah hati. Seorang wirausaha itu harus memiliki sifat rendah hati, supaya kalau dia memiliki sifat rendah hati, otomatis anak buahnya itu pasti bakal lebih menghormati dia. Jadi bisa meningkatkan kinerja para karyawannya supaya bisa bekerja lebih baik lagi, sehingga itu bisa membuat usahanya jadi lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nurbaitia Tika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.